Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Sonoa dari kelas 3C, NPM 32210075. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan lahan kering yang baik untuk pertanian. Baik, yang pertama pendahuluan. Analisis situasi esensi otonomi daerah. Salah satunya adalah untuk melakukan optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki sebagai modal dasar pembangunan di daerahnya. Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Lahan menjadi sumber daya yang penting peranannya karena hampir seluruh sektor pembangunan fisik membutuhkan lahan, terutama untuk sektor pertanian. Berdasarkan ketersediaan airnya, maka lahan dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu lahan basah atau wetland dan lahan kering atau upland. Namun, beberapa penulis ada yang menggunakan istilah dryland sebagai definisi atas lahan kering yang sama sekali tidak mendapatkan pengaruh hujan lagi, atau Noto Hadripo 1989 tentang pengelolaan lahan kering yang berbeda dengan lahan basah karena perbedaan faktor pembatas penggunaannya. Gorontalo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang memiliki potensi luas lahan kering sebesar 90,925 hektar atau BPS Kabupaten Gorontalo tahun 2010 dengan faktor pembatas yang relatif sukar dimodifikasi pada tingkat pengetahuan petani saat ini. Dari luasan tersebut, sebesar 18,47% untuk sekitar 16.790 hektar berada di daerah Bonyomeme. Penggunaan lahan kering yang ditanami palawija di daerah seluas 74844 hektar, sementara yang ditanami tanaman perkebunan mencapai luas 9,462 hektar. Banyak upaya yang telah dilakukan selama ini, baik yang dilakukan oleh lembaga penelitian setempat atau perguruan tinggi BPIJ dan BPTP untuk memperoleh teknik paket dan model pengelolaan lahan kering yang ramah lingkungan dan spesifik lokasi serta berorientasi peningkatan produktivitas lahan. Hal ini sejalan dengan persyaratan Masum 2003 bahwa kegiatan usaha tani di lahan kering tidak dapat dilakukan secara konvensional, melainkan diperlukan konsep pertanian yang strategis. Model pertanian strategis hanya dapat diwujudkan melalui kajian ilmiah secara intensif dan bersifat in situ atau setempat. Hasil penelitian lapangan terdahulu yang pernah dilaksanakan di Lombok Timur bagian selatan telah melahirkan suatu paket teknologi seperti konsep pertanian lahan yang disebut Axial Cropping atau model ACM. Jadi di sini ACM merupakan suatu sistem usaha tani di daerah tanah hujan di mana sepertiga lahan dikonversi menjadi bedeng permanen dan ditanami palawija, sedangkan 2/3 lahan dipertahankan sebagai lahan datar tanpa olah tanah untuk tanaman padi. Konsep dasar penunjang ACM adalah pengelolaan tanah atau soil management air atau water management dan tanaman cropping atau manajemen. Fakta lapangan menunjukkan wilayah Kecamatan Bogomeme, Kabupaten Gorontalo mempunyai karakteristik lingkungan pertanian. Karakteristik lingkungan pertanian yang hampir sama dengan wilayah NTB. Salah satunya adalah karakteristik iklim yang tergolong zona agrolimat atau E2, di mana bulan kering 3 bulan dan 1 bulan basah. Di samping itu, karakteristik lahan juga banyak didominasi oleh lahan kering dengan faktor pembatas utama kesuburan tanah. Oleh karena itu, kreasi sistem pertanian untuk memperbaiki produktivitas lahan kering
sekaligus meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan perlu terus diupayakan. Hampir dengan wilayah NTB, salah satunya adalah karakteristik iklim yang tergolong zona agroklimat E2, di mana bulan kering 3 bulan dan 1 bulan basah. Di samping itu, karakteristik lahan juga banyak didominasi oleh lahan kering dengan faktor pembatas kesuburan tanah. Jadi di sini pendapatan secara berkelanjutan perlu terus diupayakan. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Jadi di sini tujuannya untuk menyajikan informasi penerapan sistem pertanian strategis pada lahan kering. Yang kedua itu menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pertanian strategis pada lahan kering di wilayah Kecamatan Bonyomeme, Kabupaten Gorontalo. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada petani atau kelompok tani serta memperhatikan pertanian dalam pengolahan lahan kering yang lestari, optimal dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan produktivitas di wilayah ini dan nasional. Yang ketiga, teknologi pengolahan lahan kering. Adanya faktor pembatas pemanfaatan lahan kering di Desa Huntuwula, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo harus diatasi untuk meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan. Beberapa tindakan untuk penanggulangan faktor pembatas biofisik lahan meliputi pengelolaan kesuburan tanah, konservasi dan rehabilitas tanah, serta pengelolaan sumber daya air secara efisien. Yang ketiga, pengelolaan kesuburan tanah. Pengelolaan kesuburan tanah terdiri dari peningkatan kesuburan kimiawi, fisik dan biologi tanah. Salah satu teknologi pengelolaan kesuburan tanah yang penting adalah pemupukan berimbang yang mampu menetapkan produktivitas tanah pada level yang tinggi. Pemupukan berimbang dan pemantauan status hara tanah secara berkala penting untuk dilakukan agar tingkat kesuburan tanah dapat diketahui. Penggunaan pupuk anorganik yang tidak tepat, misalnya takaran tidak seimbang, serta waktu pemberian dan penempatan pupuk yang salah dapat mengakibatkan kehilangan unsur hara sehingga respons tanaman menurun. Hara yang tidak bermanfaat tanaman juga dapat berubah menjadi bahan pencemar. Penerapan teknologi pemupukan anorganik sangat penting dalam pengelolaan kesuburan tanah. Pupuk organik dapat bersumber dari sisa panen, pupuk kandang, kompos, atau sumber bahan organik lainnya. Selain menyumbang hara yang tidak dapat dalam pupuk anorganik seperti unsur hara mikro, pupuk organik juga penting untuk memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Lahan kering akan mampu menyediakan air dan hara yang cukup baik bagi tanaman bila struktur tanahnya baik sehingga mendukung peningkatan efisiensi pemupukan. Konversi tanah dan rehabilitas lahan. Erosi merupakan salah satu penyebab menurunnya produktivitas lahan kering, terutama yang dimanfaatkan untuk tanaman semusim seperti tanaman pangan. Jadi di sini dalam praktiknya penerapan teknik konservasi mekanik sering dikombinasikan dengan teknik vegetasi karena efektif dalam mengendalikan erosi dan lebih cepat diadopsi petani. Jadi baik, terima kasih. Hanya ini materi yang saya sampaikan. Selamat pagi.